Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal yang terkait tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, adapun soalnya adalah sebagai berikut. Berikut ini macam-macam jaringan pada tumbuhan. Ada epidermis, kolenkim, kambium, meristem, dan sklerenkim. Di antara jaringan tersebut, yang setiap saat sel-selnya membelah untuk menunjang pertumbuhan adalah, di sini adik-adik sudah diberi pilihan. Nah, adik-adik seperti biasa ketika kita diberikan beberapa pilihan pada soal, ada baiknya kita harus mengenal fungsi dari pilihan tersebut. Dalam soal ini tentunya kita harus mengenal jaringan-jaringan pada tumbuhan yang ditampilkan pada soal ini. Sebelumnya adik-adik, kita perlu mereview kembali bahwa jaringan pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua. Ada yang kita kenal, yang pertama itu adalah jaringan muda. Kemudian yang kedua adalah jaringan dewasa. Adik-adik, jaringan muda di sini adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Artinya, sudah terdiferensiasi di sini, jaringan tersebut sudah memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan letaknya pada bagian tumbuhan tertentu. Sudah terdiferensiasi. Oke, seperti itu. Jaringan muda pada tumbuhan kita hanya mengenal satu jaringan saja, yaitu hanya jaringan meristem saja, yang selalu dan selalu aktif membelah. Sedangkan kalau jaringan dewasa ini ada banyak. Yang pertama, mungkin saja di sini ada jaringan epidermis jika letaknya di luar. Kemudian ada jaringan penguat. Dalam hal ini mungkin di sini ada sklerenkim atau kolenkim. Selanjutnya ada jaringan pengangkut, di sini xilem dan floem. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Ini biasanya untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada jaringan yang dinamakan jaringan sekretori. Biasanya menghasilkan getah-getah. Oke. Nah, ini adalah jaringan-jaringan dewasa. Artinya jaringan dewasa ini sekali lagi adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Jadi dulunya jaringan muda tetapi mereka terdiferensiasi menjadi jaringan yang lebih spesifik fungsinya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah mendengar penjelasan kakak tadi, tentunya di sini pada soal ini kita sudah dapat menentukan jawabannya. Di antara jaringan tersebut yang setiap saat sel-selnya membelah. Oke, adik-adik, kuncinya di soal ini adalah sel-selnya membelah. Itu membuktikan sel-sel membelah di sini ini masuk ke dalam jaringan muda. Ya. Nah, selanjutnya jaringan muda di sini yang mana? Kita lihat, epidermis di sini jaringan dewasa. Selanjutnya di sini kolenkim adalah jaringan dewasa juga. Dia berfungsi sebagai penguat. Selanjutnya di sini ada kambium. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa kambium ini merupakan daerah atau bagian pada batang tanaman dikotil yang melakukan pertumbuhan sekunder. Jadi dia itu dapat memperbesar batang, dapat berkembang baik ke dalam membentuk xilem, keluar membentuk floem. Jadi kambium ini terus membelah karena melakukan yang namanya pertumbuhan sekunder. Jadi dia aktif membelah juga.
Selanjutnya meristem. Meristem sudah seperti yang kakak jelaskan tadi. Dia termasuk jaringan muda di sini, sehingga dia pun aktif membelah. Sklerenkim. Sklerenkim di sini merupakan jaringan penguat. Dia termasuk ke dalam jaringan dewasa. Oke adik-adik, di antara jaringan tersebut yang setiap saat sel-selnya membelah, jadi kita sudah memperoleh jaringan muda. Di sini ada meristem dan satu lagi ternyata ada kambium di sini. Oke. Yang melakukan pertumbuhan sekunder. Jadi di sini kambium juga termasuk ke dalam jaringan yang setiap saat sel-selnya membelah. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C, 3 dan 4, di mana 3 dan 4 itu adalah jaringan kambium dan jaringan meristem. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa.